Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang evolusi genom dan juga evolusi molekuler. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Laili Robi Albadriyah, NIM 62, dan juga saya bersama dua orang teman saya yaitu Hayumi Kriswanti, NIM 101, dan Dwi Putri Chandra Bina, NIM 109. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian dari evolusi genom. Evolusi genom merupakan satu set DNA komplit dari suatu organisme, yang mana gen tersebut termasuk di dalamnya. Nah, genom ini mengandung semua informasi yang diperlukan untuk membentuk dan menjalankan fungsi organisme tersebut. Pada tubuh manusia, setidaknya itu ada 3 juta pasangan DNA dan semuanya itu terdapat di dalam inti setiap selnya. Jadi di tubuh manusia sendiri itu di dalam selnya terdapat 3 juta pasang DNA yang mana itu diperlukan untuk membentuk dan menjalankan fungsi dari setiap yang ada di tubuh kita. Nah, di sini sudah tersedia gambar yang mana di sini termasuk skenario hilangnya gen dari penggantian gen non-ortologous, yang mana nenek moyang kita itu umumnya memiliki 2 protein yang berbentuk bulat dan juga segitiga. Dan protein ini membentuk fungsi yang sama. Salah satu gen yang tidak dikode itu hilang dari garis keturunan 1, sementara yang lainnya hilang pada garis keturunan 2. Hasilnya pemusatan secara fungsional dimodifikasi. Nah, slide selanjutnya yaitu sejarah evolusi perubahan genom yang berkaitan dengan duplikasi gen. Yang mana hal ini berperan sangat penting dalam evolusi karena dapat meningkatkan jumlah gen dalam genom dan memberi lebih banyak kesempatan bagi perubahan evolusioner lebih lanjut. Seperti gen-gen homolog pada spesies yang berbeda, gen-gen itu terduplikasi dan memiliki nenek moyang yang sama. Kita dapat membedakan gen-gen homolog ini dengan nama yang berbeda, yaitu dengan nama gen ortolog dan juga gen paralog. Di sini sudah terdapat gambar yang mana ini menunjukkan skenario hilangnya gen dari penggantian gen non-ortologous, yang mana nenek moyang kita itu umumnya memiliki 2 protein yang berbentuk segitiga dan juga berbentuk bulat. Nah, dua protein ini membentuk fungsi yang sama dan salah satu gennya itu yang tidak dikode itu hilang dari garis keturunan 1, sedangkan yang lainnya itu hilang pada garis keturunan 2. Bisa dilihat di gambar bahwa yang mula-mula itu terdapat di dalam satu gen itu terdapat 2 protein yang berbentuk bulat dan juga segitiga. Nah, pada garis keturunan 1 mereka itu hilang. Sedangkan pada masing-masing itu sejarah evolusi perubahan genom ini berkaitan dengan duplikasi gen, yang mana hal ini berperan sangat penting dalam evolusi karena dapat meningkatkan jumlah gen dalam genom dan juga memberi lebih banyak kesempatan bagi perubahan evolusioner lebih lanjut. Nah, seperti pada gen-gen homolog yang mana mempunyai spesies yang berbeda, tetapi gen-gen ini terduplikasi dan dari nenek moyang yang sama. Nah, kita itu dapat membedakan tipe gen-gen homolog ini dengan nama yang berbeda, yang biasanya kita sebut dengan gen ortolog dan juga gen paralog. Nah, apa sih pengertian dari gen ortolog dan juga gen paralog? Gen ortolog itu merupakan gen-gen homolog yang ditemukan pada spesies yang berbeda akibat dari spesiasi.
Pembahasan selanjutnya yaitu evolusi molekuler. Garis besar dari evolusi molekuler ini yang akan dibahas yang pertama yaitu permulaan munculnya evolusi molekuler dan juga dunia RNA, DNA, analisis filogeni, dan yang terakhir yaitu evolusi sel eukariotik. Sebelum itu, saya akan menjelaskan pengertian dari evolusi molekuler itu sendiri. Evolusi molekuler merupakan suatu pendekatan pengkajian evolusi yang mana berkaitan dengan genetika populasi dan biologi molekuler. Nah, dalam hal ini, lingkup atau area pengkajiannya itu berkaitan dengan perubahan materi genetik yang mana pada urutan DNA atau RNA-nya dan juga produk dari perubahan materi genetik tersebut yang berupa protein serta sejarah evolusi organisme yang mana didukung oleh data-data molekuler. Nah, pengkajian teori evolusi ini pada masa modern dilihat dari beberapa pendekatannya. Yang pertama yaitu pada pendekatan genetik, populasi, evolusi ekologi, evolusi molekuler, sistematik, dan evolusi dan paleontologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan komponen sel pertama yang hidup di bumi. Yang pertama, sel mempunyai sebuah membran pembatas yang memisahkan antara isi sel dari lingkungan eksternalnya. Yang kedua, yaitu sel memiliki satu atau lebih molekul DNA yang membawa informasi genetik untuk menentukan struktur protein yang terlibat di dalam replikasi DNA-nya sendiri. Pada dasarnya yaitu di dalam metabolisme, pada proses pertumbuhan, dan di dalam pembelahan sel. Lalu yang ketiga yaitu memiliki sebuah sistem transkripsi untuk sintesis RNA. Lalu yang keempat memiliki sistem translasi untuk menguraikan kode sekuens ribonukleotida menjadi urutan asam amino. Lalu selanjutnya asam amino tersebut digunakan untuk proses menjadi energi dalam sebuah kehidupan. Lalu selanjutnya sel dikatakan hidup jika yang pertama dapat menggunakan energi kimia atau energi radiasi untuk untuk mendorong reaksi kimiawi yang membutuhkan energi. Yang kedua, dapat meningkatkan masanya melalui sintesis yang terkontrol. Yang ketiga yaitu mempunyai sebuah sistem informasi untuk menjadi molekul-molekul yang dapat menjaga sistem untuk mentranslasi kode informasi yang dapat digunakan sebagai menjaga sistem informasi dari sebuah tubuh. Perkiraan umur bumi yaitu kan 4,6 miliar tahun lalu. Ada yang berpendapat bahwa atmosfer bumi dulunya itu netral, bukan suatu yang pengoksidasi dan mengandung nitrogen, karbon dioksida, hidrogen, sulfida, dan air. Bakteri fotosintetik purba yang diduga cyanobacter awal terbentuknya bumi perkiraannya adalah 4,6 miliar tahun lalu. Awalnya bumi ini mengandung nitrogen, karbon dioksida, hidrogen, sulfida, dan air. Munculnya oksigen diperkirakan karena dari aktivitas bakteri fotosintesis purba yang memproduksi oksigen dari hasil pemecahan air seperti yang dilakukan oleh cyanobacter seperti saat ini. Selama lebih miliaran tahun, secara perlahan oksigen mulai terakumulasi sehingga menjadi lipid secara spontan yang berorganisasi membentuk gelembung lapisan ganda yang disebut dengan liposom. Lapisan ganda lipid dapat memicu terjadinya agregasi maupun katalis. Vesikel yang tersusun dari membran lipid
protein ini nantinya vesikel ini tersusun dari membran lipid dan protein mikrosfer, akan tetapi tidak mempunyai molekul RNA ataupun molekul DNA. Suatu sistem kehidupan harus mampu mereplikasi materi genetiknya dan mampu berevolusi. Seperti molekul RNA ini. Molekul RNA merupakan molekul genom atau enzim primordial pada sistem kehidupan. Gula ribosa mudah disintesis pada sistem kondisi primordial dibanding gula deoksiribosa. Sistem-sistem kehidupan dengan genom RNA diduga telah berevolusi terlebih dahulu. Genom DNA yang lebih stabil dievolusikan yang kemudian digunakan untuk menyimpan materi genetik. Lalu ada DNA. Molekul DNA ini, lebih tepatnya DNA untai ganda, mempunyai struktur yang lebih stabil dibandingkan dengan RNA. Karena ini molekul DNA ini juga lebih menguntungkan bagi sistem kehidupan. Karena sistem kerjanya dalam menyimpan informasi yang akan diwariskan di dalam molekul DNA untuk sistem sintesis DNA lebih stabil daripada molekul DNA. Pembahasan lingkup atau area evolusi molekuler meliputi dua, yaitu evolusi makromolekul dan rekonstruksi sejarah evolusi gen dan organisme. Evolusi makromolekul ya. Area evolusi makromolekul menunjukkan karakteristik perubahan dalam materi genetik, yaitu urutan DNA dan RNA, serta produk-produknya, protein atau juga termasuk molekul RNA, serta terhadap rata-rata dan pola perubahan yang nampak. Rekonstruksi sejarah evolusi gen dan molekuler. Kedua yaitu ada rekonstruksi sejarah evolusi gen dan organisme. Di dalam cangkupan ini terdapat pembahasan dari pohon filogeni molekuler yang menjelaskan sejarah evolusi organisme yang mikro maupun makro melalui pohon filogeni. Yang pastinya pembahasannya akan lebih jelas dijelaskan oleh teman saya. Saya Dwi Putri Chandra Bina Pradana, NIM 3109 akan melanjutkan presentasi dari kelompok 7 yaitu evolusi genom dan evolusi molekuler. Di sini DNA itu biasanya terdiri dari untai komplement atau double helix, di mana masing-masing rantai itu merupakan polinukleotida linear yang mana pada masing-masing nukleotida mengandung 3 komponen yang khas, yaitu ada basa nitrogen, gula pentosa, dan asam fosfat. Selanjutnya terdapat 2 kelompok basa nitrogen, yaitu basa purin yang terdiri dari adenin dan juga guanin, serta kelompok basa pirimidin yang terdiri dari sitosin dan timin. Nah, RNA itu juga mengandung basa purin berupa adenin dan juga guanin, serta basa pirimidin berupa sitosin dan urasil. Pada gambar itu merupakan pasangan basa komplementer melalui ikatan hidrogen, di mana pada gambar A itu adalah ikatan antara timin dan adenin, sementara pada gambar B itu merupakan ikatan antara sitosin dan guanin. Untuk yang selanjutnya yaitu adanya perkembangan sel prokariot dan sel eukariot. Terdapat hierarki dalam evolusi pembentukan enzim-enzim metabolik. Nah, enzim untuk sintesis molekul-molekul dasar mestinya itu terbentuk lebih dahulu disusul dengan enzim-enzim yang lain, di mana yang paling mendasar itu adalah enzim-enzim untuk glikolisis, karena proses degradasi atau penguraian gula dapat berlangsung tanpa O2 atau secara anaerob. Nah, dugaan ini sesuai dengan keadaan awal bumi yang sedikit mengandung oksigen. Glikolisis sangat penting karena menghasilkan energi atau ATP yang kemudian digunakan untuk aktivitas sel. Yang selanjutnya, sel eukariot ini diyakini berkembang dari sel prokariot anaerob, di mana selaput inti itu diperkirakan berkembang dari penjuluran ke dalam dari membran sel. Untuk yang selanjutnya
ada analisis filogenetik. Protein-protein dapat berevolusi sesuai dengan laju yang berbeda-beda dan juga protein yang sangat lestari tampaknya hanya mampu sedikit menoleransi perubahan, itu pun perubahan yang kecil. Sedangkan protein lainnya mampu menyerap berbagai mutasi tanpa kehilangan fungsinya. Mutasi yang terjadi di luar daerah yang terlibat dalam fungsi normal molekul dapat ditoleransi sebagai mutasi netral. Seiring dengan berjalannya waktu geologis, mutasi-mutasi netral ini cenderung terakumulasi di dalam garis keturunan geologis. Nah, apabila kita asumsikan mutasi netral ini akan terakumulasi dengan laju yang konstan untuk protein yang sangat lestari. Nah, maka dapat ditentukan pola percabangan dari pohon filogenetik atau kladogramnya. Yang slide selanjutnya merupakan contoh pohon filogenetik dari kupu-kupu Papilio sp berdasarkan gen mitokondria ND5. Nah, pada konstruksi pohon filogenetik yang ditunjukkan pada gambar tersebut menunjukkan bahwa takson sampel yaitu contoh yang pertama, di situ terdapat gambar pohon filogenetik Papilio spp. Nah, pada gambar tersebut itu diketahui terbentuk dua klaster utama dengan outgroup Ornithoptera spp. Pohon filogenetik ini selain menunjukkan kekerabatan antar spesies yang diperbandingkan, juga menggambarkan perubahan yang terjadi pada gen penanda untuk masing-masing spesies. Semakin panjang suatu cabang, artinya semakin banyak perubahan yang terjadi pada gen penanda selama proses evolusi. Akibatnya, spesies yang berada pada cabang tersebut dapat dikatakan lebih maju dari spesies yang lainnya. Berdasarkan hasil analisis menggunakan pohon filogenetik dapat diketahui bahwa kupu-kupu Papilio ini dapat diketahui bahwa kupu-kupu Papilio ulysses dohertius dari Obi, lalu ada Papilio ulysses morotaicus dari Morotai, dan Papilio ulysses telegoneus dari Timica merupakan kerabat dekat dalam satu klaster. Nah, selanjutnya kupu-kupu Papilio ulysses oxyartes dari Aru, Papilio ulysses autolycus dari Timica, dan Papilio ulysses autolycus dari Indonesia merupakan kerabat dekat dalam satu subcluster. Untuk Papilio ulysses dari Seram, Papilio ulysses reikoi dari Manipa, dan Papilio ulysses ampylus dari Buru merupakan kupu-kupu Papilio spp klaster termuda dan yang paling modern. Nah, pohon-pohon filogenetik ini kan tersusun atas nodus-nodus dan percabangan, di mana masing-masing nodus ini menggambarkan proses spesiasi selama terjadinya evolusi. Nodus-nodus ujung mewakili data yang dibandingkan, sedangkan nodus internal ini melambangkan unit nenek moyang. Nah, panjang masing-masing cabang mewakili jumlah perubahan yang terjadi pada karakter yang digunakan sebelum terjadinya separasi berikutnya. Karakter yang sangat mirip akan berdekatan di dalam percabangan yang terbentuk. Nah, salah satu tahap penting dalam mengkonstruksikan pohon filogenetik adalah alignment, yaitu membandingkan sisi-sisi homolog dan juga variabel-variabel antar sequence sehingga diperoleh nilai similaritasnya. Untuk contoh yang kedua yaitu merupakan gambar pohon filogenetik dari kurkuma. Nah, pada konstruksi pohon filogenetik ini menunjukkan bahwa takson sampel yaitu Curcuma zedoaria dengan simbol CZ berada satu kelompok dengan kurkuma lainnya yaitu Curcuma leucoriza, Curcuma brock, Curcuma rubescens, Curcuma elata, Curcuma aromatica, Curcuma amada, Curcuma cesia, Curcuma wenyujin, Curcuma santoriza, dan Curcuma zedoaria.
Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa sampel dari kurkuma zedoaria yang berada dalam satu kelompok monofiletik dengan kurkuma yang lainnya. Sebuah kelompok organisme yang anggota-anggotanya memiliki banyak kesamaan karakter atau kesamaan ciri-ciri itu dianggap memiliki hubungan yang sangat dekat dan juga diperkirakan diturunkan dari satu nenek moyang. Nah, nenek moyang dan anggota-anggotanya ini diasumsikan membawa sifat atau pola genetik dan biokimia yang sama. Pada pohon filogenetik juga menunjukkan bahwa sampel kurkuma zedoaria tidak ada dalam satu cabang dengan sekuens pembanding berupa kurkuma zedoaria yang berasal dari Ceko. Nah, hal ini dapat disebabkan karena adanya gap pada hasil alignment yang disebabkan oleh sifat daerah ITS yang variatif. Nah, karena di jurnal ini kan menggunakan daerah ITS untuk dibuat menjadi pohon filogenetik. Nah, gap yang menunjukkan terjadinya proses mutasi ini baik berupa delesi maupun insersi. Dari hasil alignment juga terlihat bahwa daerah ITS ini merupakan daerah di mana dari hasil alignment juga dapat dilihat bahwa daerah ITS ini merupakan daerah dengan evolusi yang lumayan cepat, di mana diperlihatkan oleh banyaknya perbedaan basa di daerah tertentu pada sekuen antara masing-masing spesies. Panjang cabang sampel kurkuma zedoaria memiliki panjang cabang yang lebih panjang, yaitu sebesar 0,28 daripada panjang cabang lainnya yang hanya 0,02 dan juga 0,08. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin besar nilai panjang cabang, maka terdapat lebih banyak perubahan sekuens yang terjadi. Pohon filogenetik ini juga menunjukkan bahwa kurkuma zedoaria yang diperoleh ini berbeda dengan kurkuma mangga dan juga Campervia rotunda. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.